Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita 33 dasar pengajaran penting kitab Wahyu. Dan selalu saya jelaskan dan tidak akan bosan-bosan selama 33 minggu saya menjelaskan supaya ini tertanam dalam roh saudara bahwa mempelajari kitab Wahyu jangan coba-coba berspekulasi dan menyatakan kira-kira kapan Yesus datang. Bahkan ketika pengangkatan Pope terakhir atau Paus terakhir, semua media sedang membahas. Jangan-jangan ini adalah Pope terakhir yang akan diangkat oleh gereja Katolik. Dan semua membahas. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mulai ada pemikiran jangan-jangan sementara periode Pope ini Yesus akan datang. Wah, gereja Tuhan, orang Kristen, senang sekali pembahasan ini. Tapi saya mau beritahu, Alkitab berkata pada saat orang berpikir aman tidak mungkin, justru di situ dia datang. Karena Alkitab udah bilang tidak ada yang tahu. Kalau Alkitab bilang tidak ada yang tahu, bilang sama sebelah saudara jangan sok tahu. Setuju? Karena tujuan kitab Wahyu ditulis bukan untuk memberitahu kapan Yesus datang, tapi untuk mempersiapkan kita kapanpun Yesus datang saya siap. Amin. Sama-sama bilang kapanpun Yesus datang saya sudah siap. Tanya sama sebelah saudara, benar? Amin. Intinya kapanpun Yesus datang kita harus siap. Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masuk pada pembahasan ke-14. Dan saya sedang akan bahas tentang 7 meterai. What is that? Karena kitab Wahyu banyak istilah-istilah yang jarang sekali dibahas. Jarang sekali terungkap dalam kitab-kitab lain. Tetapi nyata dalam kitab Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu dikatakan kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas takhta itu. Kita sudah sepakat yang duduk di takhta adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya yang duduk di takhta adalah Yesus. Yang duduk di takhta adalah Yesus. Makanya selalu saya bilang, meninggalkan Yesus untuk alasan apapun adalah kebodohan. Karena this is not about religion. Ini soal tahta di sorga. Sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan apa? 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah. Yang berseru dengan suara nyaring katanya. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Ayat yang ketiga. Tetapi tidak seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya. Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya, haleluya, dikatakan apa? Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Nabi boleh banyak. Rasul boleh banyak. Yang menyebut diri sebagai pendiri agama boleh banyak. Tapi yang hanya bisa buka kitab itu adalah Yesus. Saya bingung kalau orang mempelajari kitab Wahyu dan ingin berspekulasi kapan Yesus datang. Karena kitab Wahyu justru menjelaskan betapa dahsyatnya Yesus kita.
Amin. Semua orang boleh bilang, mari kita berjuang untuk masuk surga. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus penguasanya surga. Yesus yang duduk di tahta, dia juga yang satu-satunya hanya boleh buka kitab dan materai-materainya. Yohanes sampai menangis. Karena Yohanes lihat, wow, this is so awesome, this is so great. But still locked. Tetap terkunci, nobody can unlock it. Tetapi para tua-tua bilang, hey, why you should sad? Kenapa kamu harus takut? Kenapa harus kamu khawatir? Kenapa harus kamu nangis? Di sini ada dia yang telah menang. Yesus bukan hanya anak domba Allah. Domba bicara tentang apa, saudara? Kelembutannya, kelemahannya. Pernah lihat domba digunting bulunya? Belum. Nggak usah ke Australia, buka YouTube. Nggak usah bayar. Cuman pulsa doang, saudara. Anda pergi ke Starbucks, cari wifi gratis. Kalau saudara lihat domba digunting bulunya, dombanya diam. Dombanya apa, saudara? Diam. Karena Yesus memang anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia. Kenapa dibilang Yesus anak domba Allah yang menanggung dosa isi dunia? Apapun dia tanggung dan dia diam. Maka di atas kayu salib dia bilang, Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Waktu Petrus cabut pedang, Yesus langsung bilang, sarungkan pedangmu, orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Kalau aku mau, aku bisa panggil pasukan malaikat di sorga untuk turun membela aku. Tapi dia memilih menjadi anak domba Allah. Tetapi dalam bagian lain dia dikatakan singa dari Yehuda. Singa jangankan digunting bulunya, cabut kumisnya satu, you have problem. Iseng-iseng gitu. Kan domba kan digunting bulunya kan diam kan. Lalu saudara turun di itu, taman safari. Lihat singa yang lagi diam gitu. Pelan-pelan. Kan singa kan gitu. Saya cabut kumisnya satu aja, nggak usah banyak-banyak. Langsung kaki depan, kiri kaki depan kanan dia satukan. Berkati makanan ini. Selesai loh. Orang yang ngerti akan berkata, the Bible is the most unstable book. Alkitab buku yang sangat tidak stabil. Di satu sisi dia bilang Yesus adalah anak domba Allah. Kadang-kadang kan saya suka dengerin orang-orang mabok itu ngejelasin agama Kristen gitu. Orang koplak gitu. Alkitab buku yang tidak stabil. Yesus kadang-kadang disebut anak domba. Tetapi kadang-kadang dia disebut singa dari Yehuda. Dia ketawa ngejek gitu. Dalam hati saya dia ngetawain kegoblokannya sendiri. Karena Yesus memang anak domba Allah yang nanggung dosa kita, dosa saya dan dosa saudara. Tapi dia juga singa dari Yehuda yang akan menghantam semua musuh kita. Lawan musuh iblis sama seperti singa. Yang menghadapi singa haruslah singa. Jelas saudara? Ngerti gak sampai di sini? Jangan sampai saudara pas dengar ocehan orang-orang koplak itu ikut koplak saudara-saudara. Iya benar juga Alkitab kalau gitu bingung ya. Yesus mau jadi domba atau mau jadi serigala? No, dia gak akan jadi serigala, dia jadi singa saudara-saudara.
Kenapa dia harus jadi singa? Karena lawan kita sama seperti singa. Waktu Musa perform miracle, tongkat jadi ular. Apa yang dibuat oleh ahli-ahli nuju Mesir? Dia buat ular juga. Tetapi selalu saya bilang, yang asli selalu bisa mengalahkan yang palsu. Amin. Jadi kalau iblis datang seperti singa, maka iblis tidak akan mengalahkan singa dari Yehuda. Karena ayat ini bilang, dia telah menang, berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi waktu kita angkat perjamuan suci hari ini, baik yang di gereja maupun di rumah, dua hal yang kita pahami. Satu, dia adalah anak domba yang menanggung dosa saya. Tapi yang kedua, dia singa dari Yehuda yang menang dan menjamin bahwa hidup saya berkemenangan. Sehingga saya tidak perlu takut dan khawatir untuk alasan apapun. Amin. Klik. Maka aku melihat di tengah-tengah takhta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas takhta. Ada anak domba, ada singa dari Yehuda. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-20 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi, satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah apa saudara? Doa orang-orang kudus. Doa adalah perbuatan yang ada di dunia tapi menggerakkan kuasa yang ada di sorga. Saya ulangi sekali lagi. Doa adalah perbuatan di dunia yang menggerakkan kuasa sorga. Bilang Mas Blas, oleh makanya banyak doa loh. Kadang-kadang kita pikir cuma doa. Tapi buat saya doa adalah kekuatan. Kalau engkau disakiti orang, berdoalah. Engkau dihianati orang, berdoalah. Kalau nangis bisa menyelesaikan persoalan, maka hari ini saya bilang, ayo kita nangis bareng-bareng. Tapi nangis hanya bikin engkau lemah. Tapi doa adalah perbuatan di dunia yang menggerakkan kuasa sorga. Ketika engkau lagi sukacita, berdoalah. Ketika engkau lagi sukses, maka ada banyak orang mau jatuhin saudara, ada banyak orang mau fitnah saudara, ada banyak orang mau khianati saudara. Tapi saya mau bilang ketika engkau lagi sukses, berdoalah. Karena doa adalah perbuatan yang ada di dunia tapi menggerakkan sorga. Doa adalah perbuatan yang dapat dikerjakan oleh manusia tetapi membuat malaikat menjalankan kemuliaan Allah bagi kita yang percaya. Amin. Ayo kita lihat selanjutnya. Ayat yang ke-8 tadi, saya mau ulangi sekali lagi. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu. Masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus, ayat yang ke-9. Dan mereka menyanyikan satu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya. Karena engkau telah disembelih dengan darahmu. Engkau telah membeli mereka bagi Allah dan tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Jadi bukan hanya Yahudi. Jadi kalau ada orang bilang, oh keselamatan hanya buat bangsa Yahudi. No, karena jelas di ayat ini. Karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu, sama-sama bilang sama saya, darah Yesus. Engkau telah membeli mereka bagi Allah. Dari tiap-tiap suku. Batak termasuk enggak? Toraja termasuk enggak? Papua termasuk enggak? Manado termasuk enggak? Jawa termasuk enggak?
Cina termasuk enggak? Termasuk. Dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan apa? Bangsa. Dan engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita. Dan mereka akan apa? Memerintah sebagai raja di bumi. Sama-sama bilang, hidup saya akan jadi berkah. Klik. Karena itu saya catat di sini begini. Alkitab banyak membahas tentang materai, khususnya ketika engkau gali kitab Wahyu. Kenapa Wahyu banyak membahas materai ini? Klik. Yang pertama saya simpulkan. Karena materai membahas tentang apapun yang dia firmankan. Itu benar dan asli. Apapun yang dunia ini tawarkan adalah kapal. Bilang mas sebelah sudah hati-hati sama yang palsu. Materai selalu bicara tentang apa? Kebenaran dan keaslian. Makanya Yesus bilang, damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu tidak seperti yang dunia berikan. Karena yang dunia berikan palsu. Orang yang paling goblok dia tukar yang asli dengan yang palsu. Kalau saudara punya tas LV yang asli, saudara punya tas Chanel yang asli, saudara punya tas Hermes yang asli, jangan mau ditukar sama 3 yang palsu. Oh gila lu, gue cuma punya 1. Sekarang ditukar sama yang 4, tapi palsu. On. Ngerti gak maksud saya? Kalau kita sudah dapat berkat dari sorga yang asli, jangan tukar yang dunia tawarkan. Selalu saya bilang perjalanan keras dengan Yesus tetap jauh lebih indah daripada segala kenikmatan yang dunia tawarkan. Karena segala perjalanan keras yang harus kita lewati bersama Kristus, ujungnya adalah mahkota kemuliaan. Tapi segala kenikmatan, kesenangan yang dunia tawarkan, ujungnya kebinasaan dan maut. Klik. Yang kedua saya pelajari. Kenapa Alkitab banyak membahas tentang materai? Minimal saudara ngerti di sini. Karena materai bicara tentang identitas dan pengakuan. Materai bicara tentang apa saudara? Identitas dan pengakuan. Jadi kalau materainya adalah departemen kehakiman, maka identitasnya surat ini keluar dari departemen penghakiman dan diakui oleh menterinya. Setuju saudara? Berarti kalau hidup kita dimeteraikan dengan darah Kristus, berarti hidup kita diakui sebagai warga kerajaan sorga. Siapa yang mengakuinya? Dia yang empunya sorga. Amin saudara. Jadi kita bukan anak-anak gampangan kata Alkitab. Tapi kita anak-anak raja yang diakui. Makanya Alkitab bilang dijaganya kita seperti biji matanya. Yang ketiga, bicara materai itu bicara tentang pengamanan dan perlindungan. Makanya Alkitab bilang 1 utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Jadi kalau kita mengerti topik-topik ini, gak mungkin kita jadi Kristen yang khawatir, gak mungkin kita jadi Kristen yang panik, gak mungkin kita jadi Kristen yang tertekan, gak mungkin kita jadi Kristen yang menyimpan kepahitan. Karena kita tahu apa yang Tuhan sediakan buat kita. Bayangkan kalau kita mengerti hidup kita diamani dan dilindungi oleh Tuhan. Lalu pertanyaannya, makanya sorry kalau saya bilang ini, orang Kristen yang khawatir adalah orang Kristen yang bodoh. Darah yang tertumpah
Anak domba yang disembelih. Tujuannya untuk menjamin bahwa kita aman. Alkitab sampai bilang tidak ada kekuatan musuh yang membahayakan kamu. Bilang sama sebelah saudara, nggak ada. Ya tapi kan saya sering kali khawatir pendeta. Tapi saya kan sering kali takut. Jawaban saya cuma sederhana. Itu intimidasi iblis. Setiap kali engkau takut bilang setan keluar. Setiap kali engkau takut bilang apa? Karena setan yang menjadi penyebabnya. Dia tanamkan dalam roh kita. Kamu gak akan kuat, kamu gak akan bisa, kamu gak akan menang, kamu gak akan sanggup. Bilang dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut. Jadi materai yang pertama bicara tentang apa saudara? Yang dari sorga yang Tuhan sediakan buat kita selalu yang asli dan benar. Yang dunia tawarkan selalu adalah palsu. Chanel asli sama Chanel yang palsu, mana yang modelnya lebih banyak? Kalau saudara lihat Chanel yang palsu, modelnya lebih banyak daripada yang asli. Saudara lihat LV yang palsu, Rolex yang palsu aja segala macam modelnya. Rolex yang asli malah sedikit modelnya. Karena memang yang palsu mau coba menarik perhatian. Ya. Yang kedua, materai bicara tentang identitas dan pengakuan. Kita bukan anak-anak gampangan, tapi kita warga kerajaan. Yang ketiga bicara tentang pengamanan dan perlindungan. Kita dijaga seperti biji matanya. Yang keempat, materai bicara tentang otoritas dan kuasa. Tidak ada surat kuasa tanpa materai. Karena surat kuasa tanpa materai lemah otoritasnya. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup kita dimateraikan. Apa yang dia persiapkan buat kita sudah dimateraikannya. Makanya selalu saya bilang hidup Kristen yang pertama kuncinya iman. Karena iblis mau mengaburkan segala fakta-fakta di depan kita. Tapi apa yang Tuhan sediakan selalu pasti. Saudara di rumah ketik di live chat saudara. Apa yang Tuhan sudah sediakan itu pasti. Kuncinya yang pertama iman. Kuncinya yang kedua tenang dan bersuka cita. Jangan panik. Karena orang panik ngerjain apapun salah aja saudara-saudara. Betul gak saudara? Sesuatu yang biasa saudara kerjakan. Kalau saudara kerjakan ya di tengah kepanikan bisa salah. Setuju gak? Pernah ngalamin gak? Kalau saya panggil satu persatu dari jemaat. Suruh bersaksi bagaimana di tengah kepanikan kita kadang-kala jauh lebih bodoh. Hal yang biasa kita kerjakan. Waktu kita kerjakan dengan panik ada aja salahnya. Makanya Alkitab bilang. Di dalam tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatan kita. Kunci kita yang pertama apa saudara? Sama-sama bilang iman. Yang kedua apa saudara? Tenang dan bersuka cita. Sama-sama bilang sama saya tenang dan bersuka cita. Dan yang ketiga kuncinya adalah bertahan dan setia. Ada kala-kalanya kita ngerasa, aduh kayaknya saya udah gak sanggup. Tetap bertahan, tetap setia. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia memeteraikan kita dengan otoritas dan kuasa yang setuju katakan amin. Lanjut, klik. Kemudian yang terjadi. Yang dulu di tahta anak domba itu dapat membuka 7 materai, klik. Dalam pembukaan ke-7 materai, ada beberapa pelajaran penting yang perlu kita pahami. Yang pertama,
Tuhan bekerja dengan rencana. Tuhan kita bukan bekerja mendadak dan buru-buru. Kita ini punya kebiasaan mendadak. Tuhan kerjakan segala sesuatu dengan rencana yang indah. Jadi karena Tuhan sudah merencanakan segala-galanya, percayalah bahwa segala sesuatu sudah ada dalam kalender kerjanya Tuhan. Amin. Tidak ada yang lolos di dalam rencana Tuhan. Yang perlu kita tahu adalah the next chapter will be more awesome. Kita kadang-kadang sibuk. Aduh, tapi ini saya ada badai. Aduh, saya ada masalah. Oke. Tapi pertanyaannya, saudara tahu nggak what next? Saudara tahu nggak setelah ini akan jadi apa? Satu hal yang saya tahu. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah akan dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua. Apa itu 7 materai? 7 materai melambangkan rencana Allah yang telah ditentukan untuk menggenapi sejarah manusia dan membawa keselamatan bagi umatnya. Artinya sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih dahsyat, sesuatu yang lebih luar biasa Tuhan persiapkan dalam rencananya. Amin. Yang kedua saya pelajari. Pembukaan 7 materai. Pelajaran apa yang perlu kita pelajari? Adanya penghakiman Allah. Wow. Kenapa Tuhan perlu menghakimi? Klik. Saya catat di sini. Pembukaan 7 materai membawa penghakiman Allah atas dunia. Yang dimulai dengan pembebasan 4 penunggang kuda. Kalau sudah pelajari kan ada kuda hitam, kuda merah, kuda hijau kuning, kuda putih gitu ya kan. Klik. Wahyu 6 ayat 1 sampai 17. Ini minggu depan saya akan lebih jelaskan. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 materai itu. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kuda pertama kuda apa saudara? Kuda putih. Minggu depan saya akan jelaskan. Klik. Dan ketika anak domba membuka materai yang kedua, aku mendengar makhluk kedua berkata mari. Dan majulah seekor kuda lain. Seekor kuda apa saudara? Merah padam. Dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi. Sehingga mereka saling membunuh. Dan kepada dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga. Aku mendengar makhluk yang ketiga berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor apa? Jadi yang pertama kuda apa? Putih. Yang kedua merah padam. Yang ketiga kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata secupak gandum sedinar. Dan 3 cupak jelai sedinar. Tapi janganlah rusakkan apa? Minyak dan anggur. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat. Aku mendengar suara makhluk yang keempat yang berkata mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning. Dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi. Untuk membunuh dengan pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar. Dengan binatang buas yang ada di bumi. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kalau kita bicara tentang penghakiman Allah. Sebagian kita ngeri betul. Lu ngeri betul kalau kita salah. Beberapa hari yang lalu. Tiba-tiba Indonesia dikejutkan. Dengan pengumuman. Dari wakil ketua DPR namanya Dasko. Tom Lembong dikenakan abolisi. Bebas. Hasto dikenakan amnesti, bebas. Itu bagian dari apa saudara? Penghakiman. Yang dianggap benar akan menerima kebenaran.
Yang dianggap salah akan menerima kesalahan. Berdiri di pengadilan menakutkan atau tidak? Tergantung buat siapa. Setuju? Kalau kita benar. Ya repotnya Indonesia ada yang bayar juga sih. Maju tak gentar membela yang bayar. Ada juga sih. Tapi oknum. Tapi memang kadang-kadang oknumnya juga lebih besar. Daripada yang bukan oknum. Ada yang nanti saya jangan-jangan dia oknumnya itu juga. Ya udah bisa juga bikin markas sih. Markas besar keoknuman. Tapi yang saya mau tegaskan buat setiap saudara. Kalau kita nggak salah. Kita berdiri di pengadilan untuk mendengarkan. Kamu benar. Bayangkan. Pembukaan 7 meterai itu. Saat dimana setan dengan pendakwaannya berkata. Gilbert berdosa, Gilbert salah, Gilbert tidak benar, Gilbert begini. Tetapi hakim di atas segala hakim, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja berkata, oleh karena darah yang tertumpah di kayu salib, Gilbert dibenarkan dan berhak menerima mahkota. Amin. Berarti penghakiman tidak menakutkan buat saya. Karena penghakimanlah waktu itu saya mendengar. Mari masuk hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Sekarang masuk dalam berkat kemuliaan yang lebih besar. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Klik. Yang ketiga. Dalam pembukaan ke-7 meterai. Pelajaran yang perlu kita pahami. Adanya keselamatan dan penghakiman. Klik. 7 meterai juga melambangkan keselamatan bagi umat Tuhan. Dan penghakiman bagi mereka yang menolak Dia. Saya bilang berdiri di penghakiman bukan sesuatu yang menakutkan. Karena yang benar akan dinyatakan benar. Dan masih saja ada orang yang berpendapat. If God is a good God. Kalau Tuhan itu Allah yang baik. Kenapa Dia ciptakan neraka buat manusia? Selalu saya bilang pertanyaan itu adalah pertanyaan dari orang-orang yang gak mengerti Alkitab. Alkitab tidak pernah bilang Tuhan menciptakan neraka buat manusia. Tuhan menciptakan neraka buat setan. Ada saja orang-orang yang sok jadi pahlawan dan mulai bilang, tidak seharusnya Tuhan menciptakan neraka. Kalau Tuhan memang Tuhan yang baik, Tuhan menciptakan hanya sorga supaya manusia dapat masuk sorga. Tuhan ciptakan neraka buat setan. Mau jadi pembela setan lu? Kalau nggak ada neraka, setan mau dibuang kemana? Ke sorga. Jadi neraka tuh sorga. Tuhan ciptakan neraka buat apa? Taruh dalam pikiran saudara. Tuhan tidak pernah ciptakan neraka buat manusia. Kalau begitu semua manusia pasti masuk surga dong. Kan ada konsep yang bilang bahwa somewhere there antara surga dan neraka ada satu tempat yang bernama api penyucian. Nah, semua orang akan melewati api penyucian. Ujung-ujungnya masuk surga. Api penyucian itu di bumi. Ngerti gak saudara? Kita diproses di muka bumi. Tapi kalau di tengah kan. Ayub kan bilang kan. Kita semua diuji sebagai emas murni. Tetapi kalau sementara kita di muka bumi kita mengeraskan hati. Maka ini berita jeleknya. Iblis gak mau kesepian di neraka. Dia cari pengikut. Makanya Alkitab bilang neraka disediakan Tuhan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Untuk setan dan pengikutnya. Bilang sekarang amit-amit ikut setan.
Setuju? Seberat apapun jalannya, kita mau ikut Yesus. Karena kita jalan dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Lanjut. Yang keempat, dalam pembukaan 7 materai, pelajaran yang perlu kita pahami, adanya apa saudara? Kemuliaan Allah. Klik. Pembukaan 7 materai menunjukkan kemuliaan Allah dan kuasanya atas segala sesuatu. Atas kelemahan kita, atas kekurangan kita, atas keterbatasan kita. Banyak orang yang selalu bilang orang Kristen itu enak banget. Selalu bilang ada mujizat, dia masuk surga. Loh, kita punya kepastian bukan karena kita yang ngomong, karena Yesus yang ngomong. Amin. Enak banget kalau begitu. Ya percaya makanya. Yesus lewati jalan yang sukar. Supaya kita mendapat jalan penuh kemuliaan. Tuhan gak minta banyak dari kita. Tuhan minta kita menerima Dia. Tuhan minta kita bergantung selalu kepadanya. Tuhan minta kita selalu beriman kepadanya. Dan taat sampai akhir. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia beroleh selamatnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lanjut, klik. Jadi dalam keseluruhan 7 materai dalam kitab Wahyu 5 ini memiliki makna yang kompleks dan multi layered yang menekankan rencana Allah untuk menggenapi sejarah manusia dan membawa penghakiman atas dunia. Jadi waktu hari ini kita menerima perjamuan kudus. Satu kata yang keluar dari hati kita, materai. Karena darah yang tertumpah adalah materai perjanjian. Saya bisa gagal. Tuhan tidak pernah gagal dalam hidup saya. Sama-sama bilang saya bisa gagal. Tapi Tuhan tidak pernah gagal. Klik. Nah, saya simpulkan ayat terakhir ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jawab Yesus. Suara itu telah terdengar. Bukan oleh karena aku. Melainkan oleh karena kamu. Karena kegagalan kita, kekurangan kita, kelemahan kita, keterbatasan kita. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Amin. Jadi waktu kita memuliakan Kristus, waktu kita meninggikan Kristus, waktu kita menjadikan Yesus raja dalam dunia ini, segala sesuatu di dunia ini akan dilemparkan. Dan dia menarik kita masuk dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan.